Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nelly Septia Agus Salim, NIM 211105020082 dari kelas Ekonomi Syariah 2. Di sini saya akan mereview materi dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, mengenai uang dan fungsinya. Berikut untuk penjelasan lebih lanjut. Baik, untuk materi yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi uang. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum yang digunakan sebagai alat tukar dalam suatu kegiatan ekonomi. Kemudian jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya. Yang pertama adalah uang logam. Uang logam biasa juga disebut dengan uang koin. Adalah alat tukar yang terbuat dari bahan emas, perak, aluminium, kuningan, dan bahan lainnya. Kemudian untuk yang kedua adalah uang kertas. Uang kertas di sini dapat dicontohkan seperti pecahan uang 10 ribuan dan nominal lainnya, termasuk juga dolar. Kemudian untuk jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan. Untuk yang pertama adalah uang kartal. Di sini uang kartal berupa uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kemudian yang kedua adalah uang giral. Uang giral ini berupa cek, berupa giro yang dikeluarkan oleh Bank Pula. Untuk yang ketiga yaitu jenis-jenis uang menurut nilainya. Yang pertama yaitu uang penuh. Maksudnya nilai dengan barang sama atau memiliki nilai yang seimbang. Kemudian yang kedua adalah uang tanda. Uang tanda di sini misalnya kita mempunyai uang yang sobek sebesar 10.000. Nah, uang tersebut masih diakui bernilai 10.000 tetapi tidak laku untuk transaksi. Untuk materi selanjutnya yaitu fungsi asli uang. Yang pertama sebagai alat tukar atau medium of change. Contohnya seperti kita membeli barang. Kita memberi uang kepada penjual untuk mendapatkan barang tersebut. Yang kedua sebagai satuan hitung atau unit of account. Nah, di sini fungsinya yaitu untuk menghitung kekayaan. Dapat dicontohkan seperti kita mempunyai motor. Nah, motor tersebut mempunyai nilai berapa rupiah. Jadi, motor tersebut disebut sebagai satuan hitung. Yang ketiga, uang sebagai alat penyimpan nilai atau valuta. Ini dapat dicontohkan apabila kita mempunyai sawah tersebut kita jual dan kemudian hasil dari penjualan tersebut uangnya disimpan. Untuk berikutnya yaitu fungsi turunan uang. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Artinya kita membeli barang dengan membayar uang yang berlaku di suatu negara. Misalnya di negara Indonesia ini mata uangnya rupiah, maka kita membayarnya juga dengan mata uang rupiah. Yang kedua yaitu sebagai alat pembayaran utang. Apabila kita mempunyai utang, misalkan kita hutang emas. Nah, kita ingin melunasi utang tersebut dengan uang, maka jumlah uang yang harus kita lunasi harus sesuai dengan nilai atau harga emas sekarang. Yang ketiga, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Jika kita mempunyai kendaraan, kita mempunyai rumah, tanah, atau lainnya, untuk lebih mudah menyimpan, yaitu salah satunya dengan cara dijual. Hasil dari penjualan tersebut kemudian dapat ditimbun lebih mudah, entah itu disimpan sendiri atau disimpan di dalam bank. Kemudian yang keempat yaitu uang sebagai alat pemindah kekayaan. Contohnya dapat dilihat ketika kita mempunyai tanah di desa dan ingin pindah ke kota. Kita hanya perlu menjualnya dan membelinya kembali. Kemudian yang kelima, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Dengan adanya uang di sini terjadi suatu transaksi di mana transaksi tersebut bisa menjalankan perekonomian dalam suatu negara. Untuk yang terakhir yaitu fungsi uang menurut ekonomi Islam. Yang pertama yaitu sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat hitung, dan yang terakhir sebagai alat penyimpanan kekayaan.
Demikian review materi dari saya mengenai uang dan fungsinya. Untuk selebihnya, saya memohon maaf dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.